Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman PPKN Indonesia. Salam jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel PPKN Indonesia ini ya teman-teman. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar soal PPKN kelas 12 ulangan harian 1. Kita mulai saja ya teman-teman. Soal nomor 1. Orang asing yang tinggal di suatu negara dan bersifat sementara sesuai visa tinggal disebut A. Rakyat, B. Bangsa, C. Penduduk, D. Masyarakat, E. Warga negara. Jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita lihat jawaban soal nomor 1. Jawabannya adalah C teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 2. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perkataan yang penting bagi negara dapat diinterpretasikan sebagai A. Demokrasi ekonomi, B. Tanggung jawab negara, C. Posisi rakyat yang utama, D. Pembuka jalan ke arah kapitalisme, E. Badan usaha milik negara. Oke, jawabannya yang mana ya teman-teman? Yang A, B, C, D, atau E? Mari kita lihat teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lihat soal yang selanjutnya. Soal nomor 3. Bentuk keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masyarakat adalah A. Mengikuti kerja bakti, B. Menjenguk tangga yang sakit, C. Menjadi penjaga rumah bapak kepala desa, D. Membantu tetangga membangun rumah, E. Mencalonkan diri sebagai ketua Karang Taruna. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah A. Nomor 4. Setiap warga negara harus menaati segala peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia tersebut diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa A. Warga negara tidak boleh melawan pemerintah. B. Warga negara wajib membuat undang-undang. C.
warga negara wajib menjunjung pemerintahan. D. Warga negara wajib mematuhi pemerintah. E. Warga negara wajib menjunjung hukum. Jawabannya adalah E. Nomor 5. Perhatikan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian disusun artinya A. Tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas. B. Disusun demi kekuasaan semata dari negara. C. Disusun untuk kemakmuran orang seorang. D. Disusun berdasarkan demokrasi liberal. E. Dibiarkan tersusun secara bebas. Jawabannya adalah A. Nomor berikutnya. Pembukaan lahan secara besar-besaran berpengaruh pada hutan dan satwa. Hutan semakin menipis dan habitat hidup satwa semakin menyempit. Semakin meluasnya laju kerusakan lingkungan secara sengaja dan tidak terkendali tersebut berimbas pada A. Hak-hak masyarakat menjadi terabaikan. B. Hak dan kesejahteraan masyarakat. C. Hak dan kewajiban masyarakat dapat terrealisasi. D. Infrastruktur masyarakat yang mampu dimanfaatkan. E. Potensi dan sumber daya masyarakat dapat terlindungi. Yang mana ya teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah A. Nomor 7. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia secara seimbang dan tertib. Oleh karena itu, kita harus menghindari A. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. B. Melaksanakan kewajiban baru menuntut hak. C. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya. D. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. E. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya. Jawabannya kita lihat. Ya, jawabannya A. Nomor 8. Perhatikan kasus berikut. Warga perantauan yang tidak membawa surat undangan memilih dari daerah asal tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sudah mencoba mendatangi beberapa tempat pemungutan suara. Padahal dalam ketentuan disebutkan bahwa ia bisa menggunakan KTP untuk mencoblos. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak warga negara dalam bidang A. Politik, B. Sosial,
C. Hukum. D. Bela negara. E. Kesejahteraan sosial. Kita lihat jawabannya teman-teman. Benar sekali teman-teman, jawabannya A. Nomor 9. Perhatikan wacana berikut. Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, sejumlah nelayan melakukan demonstrasi meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan pada nelayan tradisional di tengah maraknya nelayan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan wacana tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah untuk melindungi nelayan Indonesia adalah A. Menyalurkan dan mendistribusikan BBM bersubsidi bagi nelayan. B. Menetapkan undang-undang mengenai perlindungan nelayan. C. Membuat kebijakan industrialisasi perikanan. D. Memberikan jaminan kepastian harga ikan. E. Membuka kembali kebijakan impor ikan. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nomor 10. Negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemenuhan hak warga negara untuk mendapat pendidikan merupakan aspek penting yang harus dilakukan, mengingat pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa. Peranan pendidikan bagi suatu bangsa adalah A. Pendidikan sebagai proses pembentukan karakter guru dan peserta didik. B. Pendidikan sebagai tonggak utama dalam pembangunan bangsa. C. Pendidikan sebagai pondasi dalam memajukan pemerintahan negara. D. Pendidikan sebagai sarana utama pendidikan politik bagi warga negara. E. Pendidikan merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi warga negara. Yang mana ya teman-teman ya? Kita lihat jawabannya. Nomor 10 adalah B. Tindakan mengingkari kewajiban sebagai warga negara juga dapat dikatakan melalui perbuatan melawan hukum karena A. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. B. Warga negara tidak mematuhi aturan hukum sehingga merugikan orang lain. C. Melalaikan tugas dan kewajiban yang ditetapkan hukum. D. Kurangnya kesadaran untuk taat pada hukum. E. Melalaikan tugas pokok sebagai manusia. Jawaban yang paling benar adalah, kita lihat teman-teman, ya, jawabannya C. Kita lihat nomor selanjutnya. 12. Seseorang yang mempunyai sikap menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi merupakan bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan oleh faktor A. Tidak toleran.
B. Penyalahgunaan kekuasaan. C. Terlalu mementingkan diri sendiri. D. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. E. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, jawabannya adalah C. 13. Perhatikan wacana berikut. Kesadaran para pengusaha tempat hiburan untuk membayar retribusi dan pajak daerah masih kurang. Padahal sudah berulang-ulang aparat pemerintah daerah menghimbau supaya para pengusaha mau membayar kontribusi pajaknya. Wacana tersebut menunjukkan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha A. Menunda membayar pajak. B. Membayar pajak tepat waktu. C. Memprotes nilai besaran pajak. D. Membayar pajak dengan terpaksa. E. Menolak undang-undang perpajakan. Jawaban yang benar. Kita lihat. Betul sekali, jawabannya adalah B. 14. Pernyataan yang menunjukkan hak negara sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. B. Memberi kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. C. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. D. Menjamin sistem hukum yang adil. E. Memberikan jaminan sosial. Jawabannya ya, betul. C. 15. Menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban A. Seluruh pegawai negara. B. Seluruh aparat keamanan. C. Seluruh aparat pemerintah. D. Seluruh warga negara Indonesia. E. Segenap komponen TNI dan Polri. Oke, kita lihat jawabannya. Benar, jawabannya adalah D. Nomor 16. Vina pada awalnya bertempat tinggal di Yogyakarta. Beberapa tahun kemudian, Vina pindah ke Bandung. Kepindahan Vina menunjukkan pemenuhan hak kebebasan yang termasuk hak asasi
A. Hukum, B. Pribadi, C. Ekonomi, D. Peradilan, E. Sosial budaya. Ya, jawabannya yang benar. Ya, jawabannya B, teman-teman. Kita lihat nomor yang berikutnya. 17. Komnas Perempuan merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Contoh kasus yang tepat untuk ditangani oleh Komnas Perempuan adalah A. Seorang anak perempuan di bawah umur harus bekerja demi memenuhi keinginan orang tuanya. B. Beberapa warga menjadi korban dalam kerusuhan yang terjadi di Desa Sukadamai. C. Karyawati perusahaan terlibat dalam kasus korupsi. D. Seorang wanita menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. E. Seorang wanita tertangkap tangan saat mencuri sandal. Ya, jawabannya yang mana ya, teman-teman? Oke, jawabannya adalah D. Berikutnya. 18. Dito memutuskan berwirausaha setelah menyelesaikan kuliahnya. Dito mencoba peruntungannya di bidang kuliner. Ia mencoba membuka kedai kopi dengan tema Italian Cafe. Setelah 2 tahun kedainya berkembang pesat. Hal ini membuatnya sering melakukan perjanjian kerjasama pengembangan kedai kopi sesuai hukum yang berlaku. Kebebasan melakukan perjanjian kontrak kerjasama yang dilakukan Dito termasuk dalam hak asasi, A. Politik, B. Hukum, C. Ekonomi, D. Peradilan, E. Sosial budaya. Kita lihat teman-teman jawabannya. Ya, jawabannya C. 19. Perhatikan kasus berikut. Banu, mantan pejabat salah satu kementerian, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sebelumnya, Banu dituntut bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Banu dinyatakan bersalah dalam mengadakan proyek alat kesehatan dengan menetapkan perusahaan pemenang proyek pengadaan sesuai yang dikehendaki. Faktor penyebab utama yang melatar belakangi terjadinya kasus tersebut adalah A. Kurangnya kesadaran hukum, B. Penyalahgunaan wewenang, C. Melanggar kewajiban, D. Melanggar hukum, E. Adanya kelalaian. Jawabannya kita lihat teman-teman. Jawabannya B.
Perhatikan wacana berikut. Ribuan karyawan pabrik berunjuk rasa terkait gaji yang belum dibayar. Perusahaan tempat mereka bekerja terlambat membayar upah dengan alasan karena terdampak bencana virus corona. Berdasarkan wacana tersebut, perusahaan melanggar hak para karyawannya. Hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena faktor A. Tidak toleran, B. Penyalahgunaan kekuasaan, C. Mementingkan diri sendiri, D. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, E. Rendahnya kesadaran bernegara. Dan jawaban nomor 20. Jawabannya adalah B. Ya, sudah selesai pembahasan soal ulangan harian 1, teman-teman. Semoga pembahasan soal pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah melihat video ini. Bertemu kembali pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.